makanan yang namanya horok-horok itu hanya bisa ditemui di Jepara. Tidak ada namanya horok-horok itu ditemui di kota lain. Sejarah horok-horok itu memang sudah artinya dimakan atau menjadi makanan di daerah Jepara itu sebelum zaman pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang itu kan tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, sebelumnya masyarakat Jepara itu sudah mengenal namanya horok-horok itu. Di Jepara itu kalau dulu tidak boleh makan beras. Jadi mereka kalau di sini memanfaatkan potensi lokal yang ada, salah satunya sagu aren untuk dijadikan makanan pengganti nasinya itu. Kenapa disebut horok-horok? Nah, itu ada ceritanya. Orang Jawa itu menamai makanan sesuatu itu adalah asal, tidak dipikir filosofinya seperti apa, tidak. Nah, itu karena horok-horok sebelum menjadi sebuah sajian yang dimakan, itu disangrai terlebih dahulu. Nah, dari hasil sangkrean itu mengkorok, menjeprok, artinya mekar begitu. Nah, kemudian disebutlah itu menjadi horok-horok. Bagaimana itu bisa menjadi horok-horok adalah dari tepung sagu, kemudian disangrai, setelah disangrai kemudian dikukus, setelah dikukus kemudian diangkat dan dimasukkan air kembali, kemudian dikukus lagi, kemudian matang dan disajikan. Saya berharap horok-horok itu adalah makanan tradisional. Jadi kalau bisa yang masak itu bisa turun-temurun dan bisa melestarikan. Artinya apa? Kalau misalnya nanti kita punya anak cucu, itu bukan hanya cerita, tetapi memang benar-benar bisa merasakan, oh iki loh, horok-horok itu memang asli diproduksi hanya di Jepara, tidak ada di kota yang lain di Jawa Tengah gitu. Saya selaku pemilik usaha OKJ, usaha yang bergerak di bidang oleh-oleh khas Jepara. Dulu saat teman-teman saya yang dari luar Jepara itu berkunjung ke Jepara, itu kan cari oleh-oleh di sana. Kebanyakan oleh-oleh khasnya itu malah tidak produk asli Jepara, sehingga saya lihat ini potensial kalau dikembangkan. Salah satunya kita punya horok-horok. Kita punya adon-adon coro, kita punya kintelan dan lain sebagainya. Itu yang kita olah supaya bisa instan dan juga bisa dibawa keluar kota. Kalau yang OKJ, pembuatan horok-horok instan ini kan bukan tepung sagu yang dari aren awalnya, tapi dia bahan bakunya menggunakan pati yang sudah jadi. Jadi patinya kita sortir terlebih dahulu, terus kita cuci sampai bersih, kemudian dikukus. Kukusan pertama itu dia memakan waktu sampai 30 menit. Kemudian dicuci kembali. Kemudian dikukus lagi selama 15 menit. Setelah itu diangin-anginkan, kemudian didehidrator atau dikeringkan selama 11 jam dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Kalau di Jepara itu didominasi produk tradisional dengan teknologi tradisional.
Kalau yang tradisional dia hanya bertahan sampai 2 sampai 3 hari. Nah, kelemahannya adalah mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Harganya itu paling 1.000-2.000 per bungkus. Nah, yang perajinnya, yang produksinya juga didominasi orang tua. Sehingga itu kalau tidak dilanjutkan juga makanan khas kita ini akan potensi untuk hilang gitu. Terus yang ketiga, perkembangannya saat ini kita kembangkan dengan sistem horok-horok instan yang bisa diseduh dengan berbagai varian rasa dan bisa awet hingga 8 bulan. Nah, itu kita keringkan dan kita bentuk seperti pop mie gitu. Jadi bisa langsung diseduh, bisa langsung disajikan seperti itu. Alhamdulillah kalau untuk penjualan yang horok-horok instan ini didominasi oleh pasar online. Kemarin kita habis kirim dari Kendal, dari Rembang, terus dari Ternate, dari Bogor. Itu kebanyakan mereka orang Jepara yang menetap di sana dan kangen makanan khas Jeparanya ini. Jadi bisa dinikmati di luar kota. Harapan saya yang pertama, masyarakat di Jepara itu lebih suka dan mencintai produk-produk lokal khas Jeparanya. Jangan sampai kita bangga mengkonsumsi produk-produk yang bukan khas dari daerah kita, kayak pizza, burger, kayak gitu. Kembali ke daerahnya, mengkonsumsi produk seperti horok-horok, adon-adon coro, dan nantinya juga bisa mengembangkan usaha saya, serta mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Jepara.